Hai guys, ngomongin soal uang emang gak akan ada habisnya. Semua gak melulu tentang uang, tapi segala sesuatunya harus pakai uang. Mau makan, pakai uang. Mau liburan atau jalan-jalan, tentu pakai uang. Mau punya rumah dan masa tua yang nyaman, gampang banget kok guys, asal kita ada uangnya. Apalagi kebutuhan yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya usia kita. Memangnya tabungan kita cukup untuk itu semua? Cukup kok, tapi tabungan kita tidak akan bertambah maksimal kalau hanya menabung dengan cara biasanya. Tapi kan aku nabungnya di bank, bukan pakai celengan ayam. Jadi aku bisa dapat bunga dong. Iya, benar. Tapi kalau tabungan itu nantinya jadi lebih banyak, mau nggak guys? Masalahnya kita kan masih mahasiswa. Gimana caranya kita punya banyak uang untuk kehidupan ke depannya? Gampang kok, caranya adalah berinvestasi. Nah, bagi kamu yang lagi bingung atau lagi cari-cari informasi tentang apa sih itu investasi, terutama investasi di pasar modal, video ini pas banget nih buat kamu. Simak terus video ngobrol pintar bareng Kisnul dan Siska kali ini yang membahas tentang jadi masih ragu untuk berinvestasi. Wah, kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget berita tentang investasi? Kayaknya sih ini patut dicoba. Tapi kan aku masih belum ngerti investasi itu kayak gimana. Harus tanya ke yang paham nih. Siapa ya? Oh iya, Siska. Isnul nelpon. Halo Siska. Hey, halo. Ada apa nih? Kayaknya excited banget. Coba kasih tahu. Nah, bener banget. Ini sih aku mau nanya-nanya tentang investasi gitu sama kamu. Tumben-tumbenan tanya investasi. Gini deh, sebelum itu aku tanya dulu nih sama kamu. Kamu tahu nggak investasi itu apa? Lalu, apa sih itu investasi? Nah, investasi adalah kegiatan menanamkan modal kepada suatu perusahaan dengan harapan agar memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, di mana pihak yang berinvestasi bisa disebut sebagai investor. Lalu, apa saja sih efek-efek dari investasi tersebut? Nah, efek-efek dari investasi itu ada berbagai macam, mulai dari saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Setiap efek tentu memiliki resiko yang berbeda-beda, namun resiko tersebut akan sebanding dengan keuntungan yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Nah, sayangnya untuk meminimalisir resiko dan juga memaksimalkan keuntungan, maka kita juga harus memiliki strategi-strategi yang tepat dalam berinvestasi. Nah, itu tahu. Terus apa nih yang mau ditanyain? Kenapa sih kita itu harus berinvestasi? Memangnya manfaatnya sebesar itu ya kalau berinvestasi untuk seusia kita? Jika kita berinvestasi, setidaknya banyak manfaat yang akan kita peroleh dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Pertama, investasi bisa mendatangkan penghasilan tambahan atau passive income dalam kurun waktu jangka pendek. Sedangkan dalam waktu jangka menengah dan panjang dapat meminimalisir penurunan aset dikarenakan adanya inflasi. Ini artinya uang akan terus bertambah dan tidak termakan inflasi. Kedua, investasi juga dapat menjadi persiapan di masa yang akan datang, sebab dapat menyamakan masa pensiun dan perihal pendidikan suatu hari mendatang. Ketiga, investasi bisa melipat gandakan aset atau uang dari pembagian laba atas investasi yang sudah kita tanamkan pada perusahaan. Nah, di tengah maraknya gaungan untuk mulai berinvestasi, kini banyak sekali aplikasi-aplikasi investasi online yang sudah bermunculan untuk mengakomodasi kebutuhan dari investor, terutama investor pemula. Aplikasi Bibit, iPod, dan Ajaib menjadi salah satu contoh dari aplikasi investasi online ini,
di mana aplikasi tersebut juga menyediakan analisa-analisa yang mendukung proses investasi, sehingga investor menjadi lebih tepat sasaran untuk memulai investasinya dan juga memudahkan dia dalam menganalisa. Dan aplikasi ini juga penggunaannya sangat mudah, sudah mudah, cepat, dan juga efisien. So, masih mau menunda investasi? Oh, jadi gitu. Terus seandainya kalau aku sudah mau mulai berinvestasi, kira-kira aku bisa berinvestasi dalam bentuk apa ya? Kan aku pemula nih. Untuk pemula lebih baik berinvestasi dalam bentuk reksadana. Kenapa? Karena risikonya cenderung rendah. Sebab kita berinvestasi, tapi yang mengelola investasi milik kita adalah manajer investasi. Jadi, bagi yang masih baru di dunia investasi, ini adalah cara yang gampang sih menurutku. Oh iya, satu lagi nih Siska. Tapi apa bedanya kalau aku menabung sendiri di rumah dengan aku menabung dalam bentuk efek di pasar modal? Kan orientasinya sama-sama menabung. Tentu beda. Kalau kamu nabung, yang kamu dapatkan akan sama dengan besaran yang kamu tabung. Tapi, kalau kamu berinvestasi, kamu akan kemungkinan bisa melipat gandakan uang itu, yang bisa kita sebut sebagai keuntungan. Oh, jadi uang yang kita investasikan kepada suatu perusahaan dapat membesar apabila kita mendapatkan keuntungan atau return atas investasi kita. Ya, bener banget. Ini deh PR buat kamu. Sekarang kamu pikir-pikir lagi. Bagus kan kalau berinvestasi? Kisnul, Kisnul. Ya, Gimana? Masih ragu untuk berinvestasi? tidak lagi. Itu dia video ngopi, ngobrol pintar bareng Kisnul dan Siska yang membahas tentang investasi. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye guys!